Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan ketiga. Kita akan membahas piranti interaktif. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas apa saja yang terdapat di sistem komputer. Ada 3 komponen dalam sistem komputer, yaitu ada hardware, software, dan firmware. Nah, untuk hardware-nya sendiri terdiri dari 3, yaitu hardware input, hardware proses, dan hardware output. Jadi terdiri dari 3 komponen, input, proses, dan output. Nah, yang dimana untuk hardware input ini contohnya ada keyboard, mouse, ada mikrofon, dan sebagainya. Untuk hardware proses contohnya ada prosesor. Dan untuk hardware output contohnya ada layar monitor, ada printer, dan sebagainya. Ya, di sini ada 5 yang harus kita ketahui mengenai hardware input atau piranti input. Yang pertama, input berhubungan dengan proses perekam dan pemasukan data ke dalam sistem komputer dan memberi perintah ke komputer. Yang kedua, bagaimana kita dapat berinteraksi dengan komputer secara efektif. Jadi, penggunanya harus mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh sistem komputer. Nah, yang ketiga, supaya kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita dengan efektif, efisien, dengan aman, dan menyenangkan. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan suatu kejadian dalam sistem. Yang keempat, pemilihan piranti input harus memberi kontribusi positif terhadap pengguna sistem. Yang kelima, secara umum piranti input yang paling tepat akan memenuhi salah satu faktor, yaitu psikolog pengguna, usia pengguna tidak dibatasi, familiar, dan pengalaman. Di sini ada contoh pemilihan piranti input. Yang pertama, piranti input yang dapat melakukan gerakan secara kontinu. Contohnya di sini pentek. Nah, pentek ini gunanya untuk menggambar atau desain. Yang kedua, piranti input yang dapat melakukan gerakan secara diskret. Ya, contohnya adalah keyboard. Nah, yang ketiga, di sini ada headset. Jadi headset ini adalah masukan suara berguna pada situasi di mana tidak ada permukaan untuk meletakkan keyboard. Nah, tetapi tidak cocok dengan kondisi berdarah. Keyboard yang sering kita gunakan. Nah, keyboard ini terdiri dari 4 atau dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tombol fungsi. Yang kedua adalah tombol alfanumerik. Yang ketiga, tombol kontrol. Yang keempat adalah tombol numerik. Nah, untuk bagian keyboard di sini, untuk bagian keyboard ini ada namanya tombol. Yang pertama adalah tadi tombol fungsi. Tombol fungsi ini letaknya pada keyboard itu yang kita lihat adalah tombol yang letaknya di atas, yang ada F1, F2, F3, F4, dan sebagainya. Yang letaknya paling atas itu adalah tombol fungsi. Nah, untuk tombol alfanumerik, tombol alfanumerik ini yang QWERTY, ya, yang abjad. Untuk tombol kontrol ini terletak yang ada tanda panah atas, bawah, kiri, kanan, ya. Untuk print screen atau scroll lock, pause, ya, page up. Nah, itu adalah tombol kontrol. Tombol numerik ini letaknya di angka-angka, namanya juga numerik, ya. Jadi di angka-angka itu adalah tombol numerik. Nah, di sini ada juga jenis-jenis keyboard. Yang pertama ada keyboard QWERTY.
ini sudah sangat familiar dengan layout keyboard yang disebut dengan QWERTY ini, yaitu susunan huruf tombol kiri atas. Nah, ini pertama kali ini digunakan pada mesin tik di USA tahun 1874. Nah, susunan tombol ini dipilih untuk mengurangi adanya loncatan atau penekanan tombol yang tidak sengaja pada mesin ketik manual. Nah, misalnya huruf S, T, dan H ini diletakkan berjauhan ya. Nah, meskipun ini sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris, jadi diletakkan di berjauhan agar mengurangi loncatan penekanan tombol tadi. Oke. Ini diciptakan oleh Christopher Latham Solas pada tahun 1870-an. Yang kedua, adanya keyboard Dvorak layout. Nah, ini diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Delay tahun 1936. Nah, dirancang untuk mengurangi jarak pergerakan jari. Jadi ini kecepatan ketikannya ini hingga 200 ketikan per menit. Nah, tapi penerimaannya lambat karena pemakai tidak berusaha berpindah dari QWERTY. Yang ketiga, ada keyboard alfabetik. Nah, kenapa disebut keyboard alfabetik? Nah, di sini karena letak alfabetiknya ini disusun persis, jadi seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak. Tapi di sini untuk susunan hurufnya ini berurutan, jadi A, B, C seperti itu. Ya, bagi pengguna yang bukan tukang ketik, nah barangkali tata letak ini cukup membantu. Tapi berdasarkan hasil pengujian, ya, dimana tata letak alfabetik ini justru memperlambat kecepatan pengetikan. Nah, yang keempat, Glockenberg. Nah, di sini operator yang sering melakukan pengetikan sering mengeluh karena adanya beban otot yang berlebihan, terutama pada jari jemari dan pergelangan tangan, sehingga diperlukan suatu tata letak yang dapat mengurangi beban otot yang berlebihan tersebut, yang salah satunya adalah tata letak Glockenberg. Yang kelima, sistem Valentine. Nah, di sini Valentine ini dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Ini sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan jarang sekali digunakan dalam lingkungan perkantoran. Nah, yang keenam, sistem stenotype. Nah, jenis steno ini adalah jenis tulisan singkat yang sering digunakan untuk mencatat ucapan seseorang. Jenis tulisan ini paling banyak digunakan oleh para wartawan yang mencatat hasil wawancara dengan seseorang. Nah, ini dia ya, untuk number barangnya tuh STPH, bintang, FPLTD, seperti itu. Nah, yang ketujuh, adanya keyboard numerik ya. Nah, ini keyboard ini untuk yang numerik aja ya, jadi angka-angka aja gitu. Ya, ada lagi di sini piranti penunjuk dan pengambil ya. Jadi piranti interaktif ini yang digunakan untuk menunjuk atau menuding atau menempatkan kursor pada suatu posisi di layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindahkan ke tempat lain. Nah, di sini ada rumusannya nih, perbandingan rasio kontrol atau tampilan, kita sebut K atau T, yang dimana rumusannya adalah gerakan tangan atau respon dibagi dengan gerakan kursor. Nah, apa aja sih di sini jenis-jenisnya? Yang pertama ada mouse. Nah, mouse ini mekanismenya adalah bola yang terdapat di mouse akan menggerakkan beberapa sensor ketika mouse digerakkan ya. Biasanya kan di sini ada bola-bola itu di bawah. Nah, itu mekanismenya. Nah, ada juga mouse optik yang terdiri dari 2 LED ya.
dan 2 lensa untuk mendeteksi gerakan. Jadi salah satu LED akan mengeluarkan cahaya berwarna merah dan LED yang lain mengeluarkan cahaya inframerah. Yang kedua ada joystick ya. Nah, ini adalah gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas atau dengan tekanan pada tuas. Ini biasanya untuk bermain game. Nah, ini ada elemen dalam joystick, ada stick, ada base dan sebagainya. Yang ketiga trackball. Nah, ini sebenarnya fungsinya juga sama dengan mouse, cuman beda di cara penggunaannya. Kalau mouse kan kita gerakan seluruhnya atau dengan badannya. Kalau ini enggak, hanya ball atau yang berbentuk bolanya saja yang kita gerakkan. Nah, yang keempat adanya pointing stick. Ya, ini juga sama sih cara kerjanya seperti mouse dan trackball di atas. Cuman ini terdapat pada laptop yang zaman dulu. Nah, ini ada pointing stick ya seperti ini. Ya, yang warna merah itu. Yang kelima touchpad. Nah, ini terdapat di laptop yang sudah terbaru seperti ini ya. Kita tinggal sentuh dengan jari kita. Yang ke-6 touchscreen. Nah, touchscreen ini tinggal kita sentuh layarnya saja juga sudah bisa. Yang ketujuh adalah digitizing tablet atau graphics tablet. Ya, ini mengambil data dalam bentuk sederetan koordinat atau X, Y yang menentukan gerakan pena pada media digitasi ya. Ini pen tab ini biasanya ya untuk gambar, untuk desain gitu. Jadi untuk warnanya ini ya red, green, blue. Nah, ini berbentuk matrix ya atau XY. Nah, yang ke-8 light pen. Ini cara kerjanya atau prinsip kerjanya ini memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan gerakan dan pada saat lokasi tempat pena menyala. Ya, yang ketiga adalah pengambil gambar terformat. Nah, ini digunakan untuk mengambil citra terformat, bentuk dan format hurufnya sudah ditentukan. Yang pertama jenisnya ada barcode reader. Ya, setelah kita ketahui barcode kita sering jumpai di toko-toko atau swalayan yang garis-garis, pola garis-garis hitam putih. Nah, itu adalah barcode. Yang kedua adalah magnetic ink character recognition atau MICR. Nah, ini biasanya digunakan untuk membaca karakter-karakter khususnya dicetak dengan tinta khusus juga. Jadi karakter ini yang telah dicetak dengan tinta dimagnetisasi oleh rantai MICR. Jadi sehingga dibacanya atau diterjemahkannya menjadi sinyal digital. Nah, yang ketiga optical mark recognition atau OMR ya. Ini membaca tulisan pensil dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh komputer dengan bantuan refleksi optik dengan mengenali ketebalan tulisan. Ya, kalau dulu kita ujiannya masih menggunakan pensil 2B yang dilingkari itu. Nah, ini adalah mesin untuk membacanya. Yang keempat optical character recognition atau OCR. Nah, ini adalah peranti yang dapat membaca teks dengan mengkonversikannya ke dalam kode digital. Jadi dapat mengubah teks tersebut menjadi suara atau bisa untuk merekam naskah. Yang kelima adalah kode QR atau QR code. Nah, ini adalah bentuk evolusi dari kode batang atau barcode dari satu dimensi menjadi 2 dimensi. Caranya melakukan scan melalui koneksi internet dengan kamera ponsel kita ya. Contohnya kayak yang kalian pernah ya untuk WA kita ya lewat website seperti itu kan ada tuh. Nah, ini kita foto lalu sudah terbaca. Yang keempat adalah pengambilan gambar tidak terformat. Ini apa? Yang tadi terformat, kalau ini tidak terformat. Jadi kalau yang tidak terformat ini dipergunakan untuk mengambil gambar atau citra yang belum memiliki format baku. Contohnya adalah image scanner. Nah,
ini peranti yang dapat mengambil masukan data gambar, foto, bahkan juga tulisan tangan. Hasilnya kemudian diubah menjadi isyarat digital ya. Jadi mesin scanner ya. Yang kedua adalah kamera digital. Ini mengubah citra optik ke sebuah replika film atau elektronis. Jadi menggunakan lensa untuk membuat citra dari sebuah objek. Yang ketiga adalah pembaca retina mata. Oke, untuk membaca retina mata dan menghasilkan identitas retina mata. Ini pada optik ya. Yang kelima, adanya gerakan. Nah, untuk peranti gerakan ini digunakan untuk memantau gerakan manusia yang banyak dimanfaatkan pada virtual reality. Ada headset ya, ini dipasang di kepala atau menutup mata yang digunakan untuk menangkap dan merekam gerakan kepala serta menayangkan berbagai macam gambar ke mata pemakai. Oke. Nah, yang kedua ada glove. Ini berbentuk sarung tangan yang digunakan untuk merekam jenis serta kekuatan gerakan jari dan tangan pemakai. Ya, yang keenam, bagian layar tampilan. Di sini ada 3, pengingat digital, frame buffer, pengendali tampilan, display controller, dan pengolah tampilan, display processor. Nah, untuk pengingat digital di sini adalah citra yang akan ditampilkan ke layar. Jadi citra yang akan ditampilkan ke layar ini disimpan berbentuk matriks yang nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan. Nah, untuk pengendali tampilan ini berfungsi untuk melewatkan isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar. Jadi tampilan ya. Nah, jadi untuk frame buffer ini, citra grafisnya ini ditampilkan sebagai pola bit, yang dimana pola bit ini menjadi pixel. Nah, untuk gambar ini yaitu hitam dan putih, yang dimana warna hitam ini 1, warna putih ini 0. Nah, pengolah tampilan selanjutnya atau display processor. Jadi bagian ini yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog, yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan. Nah, adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi yaitu ada MDA, ada CGA, MCGA, ada EGA, ada FGA ya, dan sampai ada UXGA atau Ultra Extended Graphics Array. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ada tipe layar tampilan. Nah, berdasarkan jenis-jenis adapter yang telah disajikan di atas, di sini ada pula beberapa jenis tampilan untuk bisa dipakai bersama-sama dengan salah satu adapter yang disebutkan di atas. Jadi layar tampilannya ini dikelompokkan ke dalam 5 tipe, yaitu apa aja sih 5 tipenya? Yang pertama ya, direct drive monochrome monitor. Jadi layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adapter jenis MDA atau EGA ya. Layar tampilan jenis ini menyajikan warna layar depan foreground dan warna layar belakang background. Yang kedua, composite monochrome monitor. Nah, ini digunakan bersama dengan adapter jenisnya CGA ya. Jadi tipe layar ini hanya bisa menyajikan sebuah warna layar depan yang bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Jadi tipe ini sudah memang jarang ditemui ya, karena resolusi dan jumlahnya yang dapat ditampilkannya memang tidak banyak. Yang ketiga adalah composite color monitor. Nah, kalau ini sudah menghasilkannya sudah berupa teks dan grafik berwarna atau sudah ada warnanya ya. Nah, tapi untuk ini resolusinya masih jelek, jadi gambar yang dihasilkannya ini masih belum bagus. Nah, tipe layar untuk tampilan ini
harus digunakan bersama-sama dengan adapter jenisnya CGA. Nah, yang keempat ada RGB monitor atau red, green, blue monitor. Oke, yang kita kenal sebagai RGB ya. Jadi tipe layar RGB ini lebih baik ya dibanding dengan composite color monitor, karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah, jadi lebih halus untuk tampilan teks dan grafiknya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah variabel frekuensi. Nah, adapter ini disesuaikan dengan teknologi yang ada. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.